Bayang nggak sih jika tubuh kamu ditanami chip? Neuralink, perusahaan neuroteknologi yang didirikan oleh Elon Musk ini, sedang fokus mengembangkan implan otak berteknologi tinggi untuk manusia yang nantinya akan berfungsi untuk mengontrol komputer atau gadget melalui pikiran. Menurut Elon Musk, teknologi tersebut dirancang untuk membantu pasien lumpuh agar dapat mudah berinteraksi dengan gadget atau komputer. Sebelum memasang chip pada otak manusia, Musk telah melakukan beberapa uji coba. Seperti menanam chip ke bagian otak monyet sehingga monyet tersebut bisa memainkan video game menggunakan pikirannya. Lalu di tahun 2020, Musk juga memperkenalkan seekor babi bernama Gertrude yang telah dipasang chip berupa prototipe implan seukuran koin di otaknya. Chip ini berfungsi sebagai pelacak aktivitas babi tersebut. Walau terdengar mengerikan, ternyata sudah ada loh beberapa orang yang memasang chip di tubuhnya. Contohnya seperti Eric Sortok. Lelaki berusia 40 tahun yang telah menderita lumpuh selama 18 tahun akibat cedera tembakan saat ia berusia 21 tahun. Melalui bantuan dari Caltech, Tech Medicine of USC, dan Rencoles Amigos National Rehabilitation Center, ia berhasil menanamkan chip di otaknya sehingga mampu mengendalikan pergerakan lengan robotik. Eric merupakan orang pertama di dunia yang menggunakan elektroda dan ditanamkan pada daerah otak yang mengontrol gerakan. Hello guys, apa kabar? Terima kasih yang sudah nonton video saya, di komen, and share, dan like. Hari ini saya mau bahas mengenai microchip implant. Jadi yang belum tahu, yang microchip implant itu ada chip yang ditanamkan di dalam tangan atau di dalam tubuh sebagai sensor dan lain sebagainya. Saya sendiri sudah microchip implant di tangan saya, di sebelah kanan dan kiri. Ini yang sebelah kanan, dan ini yang sebelah kiri. Microchip itu ada 3 tipe. Jadi ada yang X1, X2, dan X3. Yang saya implan ini yang X1 dan X2. Nah, bedanya itu ada di frekuensi, guys. Fungsi-fungsinya itu yang di X1 ini, buka kunci pintu, bisa password. Ini, guys. Yang tipe X2, di video kali ini, saya mau bahas mengenai fakta dan visi yang udah nyata di depan mata kalian. Bukan berita hoax atau orang yang ngebahas tentang microchip, tapi diri sendirinya nggak pernah ngalamin. Banyak pertanyaan yang DM ke saya mengenai microchip implant, saya akan menjawab di video ini satu persatu. Fungsinya banyak. Basically, cara kerjanya simple. Chipnya dalam keadaan yang nggak aktif kalau nggak ada sensor. Kalau ada transferan energi dari elektronik lain, ya chipnya itu aktif, semacam kayak transfer power ke chip gitulah. Kalian juga bisa masukin data-data pribadi kalian, kontak kalian, e-passport, e-KTP. Ya, kalau mau tuker nomor HP, email, atau alamat dan lain-lain, ya bisa langsung di-tap ke HP teman kalian yang ada NFC. Mau lewat bandara, tinggal scan. Untuk pembayaran cashless, ya bisa dikoneksikan ke kartu-kartu pembayaran kalian, itu ke dalam chipnya. Tapi harus dengan persetujuan dari alat pembayaran yang kalian masukin ya. Setahu saya di Indonesia tuh belum ada satupun, tapi ke depannya bakalan ada. Untuk health monitor, jadi kesehatan kalian dimonitor di dalam chip. Untuk kunci rumah, mobil, dan kunci-kunci lain yang pakai sensor. Terus bisa GPS, untuk nge-track lokasi kalian. Mungkin beberapa orang jadi isu, tapi saya merasa aman sih. Mungkin fungsi-fungsinya masih panjang ya, bisa saya buat satu video juga untuk video selanjutnya. Saya dapat dari Jerman. Caranya, berapa duit? Kenapa harus takut? Eranya emang bakalan kesini kok. Cepat atau lambat, suka nggak suka, mau nggak mau, juga bakalan semua ke microchip. Kalian nggak perlu takut kok dipaksa untuk implan. Kalian dikasih pilihan kalau nggak mau diimplan. Cuma, mungkin kedepannya nggak bisa transaksi apapun tanpa microchip. Ruang gerak kalian terbatas. Sisi positifnya, ekonomi dunia akan semakin cepat.
Karena proses pembayaran dipercepat dan putarannya makin cepat. Kriminalitas berkurang, karena orang-orang kan takut kalau berbuat jahat. Hanya dalam hitungan detik atau menit, kalian bisa langsung ketangkep. Hidup di dunia ini emang harus dibuat peraturan. Kalau emang nggak ada peraturan di dunia ini, hancur bro. Kacau karena ulah manusia. Sedangkan ada peraturannya masih banyak yang dilanggar.